Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, hari ini kita mau beribadah, tetapi kakak mau tanya dulu. Hari ini hari apa Kak Ria? Sekarang hari Rabu, Kak. Hari Rabu, waktunya kita ibadah Agape Kids. Nah adik-adik, kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, di setiap hari kami datang kepada Tuhan. Di pagi hari, siang, sore, bahkan malam hari kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Sama-sama kita bernyanyi ya adik-adik dari lagu ini, Bapakku datang padamu. Yang udah tahu lagunya kita nyanyi bersama-sama. Yang belum tahu lagunya kita belajar bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi, pagi hari kami datang Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan. Sama-sama adik-adik kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Hosana bagi Raja,
adik-adik, sama-sama kita menyembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kau sungguh besar bagi saya. Kau sangat dahsyat, kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Kita adik-adik bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Kau ajaib bagi kami. Kau termulia bagi kami. Kau agung Tuhan. Haleluya. Sekali lagi adik-adik, kita mau katakan kepada Tuhan, pagi hari kami datang kepada pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik semuanya, lipat tangan dan tutup matanya, kita mau berdoa. Kakak tidak akan berdoa kalau adik-adik masih ada yang buka matanya, belum lipat tangannya. Semuanya posisi berdoa yuk. Posisi berdoa itu lipat tangan, tutup matanya. Semua udah tutup mata? Oke, biar kakak yang pimpin doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan karena Tuhan sangat dahsyat, sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Biarlah jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Oke adik-adik, udah siap memuji Tuhan belum? Udah siap memuji Tuhan belum? Udah ya semuanya. Yang siap memuji Tuhan angkat tangannya. Angkat tangannya, oke. Yang di belakang tuh kok gak angkat tangan, gak memuji Tuhan ya? Harus memuji Tuhan dong. Tuhan Yesus tuh baik loh. Dia udah berikan kita kekuatan, berikan kita kesehatan, bahkan dia selalu memelihara kehidupan kita. Masa kita anak-anak Tuhan gak memuji Tuhan? Sekali lagi yang memuji Tuhan angkat tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kan adik-adik dari tadi duduk nih. Karya dan Kak Ferdi ikutan duduk ya. Yuk Karya kita duduk dulu ya. Nah kita mau memuji Tuhan, kita mau berdiri ya. Dalam hitungan yang ketiga semuanya berdiri. Lihat contoh kakak dulu ya. 1 duduk, 2 jongkok, 3 berdiri. Sekali lagi ya. 1 duduk, 2 jongkok, 3 berdiri. Siap-siap ya. Yang gak konsentrasi pasti salah nih. Ya. Lihat-lihat ya, semuanya lihat ke sini. Oke, siap-siap ya. Yuk kita semuanya duduk. 2 tadi gimana? Jongkok. 2 tadi gimana? 1. Ya salah, Karyanya juga salah. Satunya duduk, ulang lagi. 1, 2, 3, siap-siap ya. 1. Ya Karya juga ikut salah. Satunya jongkok. Sekali lagi ya. 1, 3. 3 ya, 3 berdiri adik-adik. Jangan duduk terus ya. 2 gimana yuk? 1, 3, 2, 3, 1. Kalau gitu adik-adik, daripada Kak Ferdi sendirian hitung, mending kita hitung sama-sama ya. Mulai
1, 2, 3. Yes, semuanya udah berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gak ada lagi yang duduk ya, kita mau muji Tuhan. Kalau kita mau muji Tuhan tuh harus semangat. Harus semangat. Gak boleh lemas-lemas. Kalau kita memuji Tuhan lemas-lemas, Tuhan juga gak berkenan kepada lagu-lagunya kita. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku menang bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama ya. Ayo musik, putar dong. Ayo semuanya tepuk tangan. Tepuk tangan. Siap-siap ya. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun dari awal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi adik-adik yang bernyanyi. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Turun bersama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, silakan duduk. Semuanya duduk kembali. Tiba saatnya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa dulu. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita semuanya tutup matanya, lipat tangannya, supaya kita bisa tenang, bisa merasakan hadirat Tuhan, dan firman Tuhannya nanti gak kabur deh dicuri si iblis. Oke, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau pimpin kami sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di suatu hari yang cerah, di sebuah rumah terdapat anak kecil yang sedang bernyanyi riang. Happy
happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nyanyi itu yang benar dong. Hah? Gimana sih? Maafkan Nanti aku. Tuhan Yesus marah loh. Maafkan aku. Maaf. Hai teman-teman. Hai Caca. Risik banget kalian. Maaf. Oh ya, hari ini hari libur loh. Hari Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Loh. Iya? Emangnya Tuhan Yesus mau naik ya? bukan begitu Toto. Maksudnya Tuhan Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga. Oh gitu ya. Wah, kok asik banget ceritanya. Hai Kak Hai Kak Rara. Halo. Kak Ra mau ceritain nggak buat kita? Mau dong, cerita apa coba? Kita lagi ngomongin kelahiran, kebangkitan sama kenaikan Tuhan Yesus. Tapi mereka susah percaya kenaikan Tuhan Yesus. Oh, jadi intinya kalian mau meminta kakak Rara untuk menceritain firman Tuhan nih. Iya Ya, Kak Kak Rara, Rara. ceritain dong. Dengerin baik-baik ya, sebelum adik-adik yang di rumah juga, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita duduk diam, ambil sikap yang baik, fokus ke depan supaya firman Tuhannya nggak dicuri sama si iblis. Ayo semuanya sudah siap? Siap Kak Rara. Oke, ceritanya gini. Dulu waktu hari Minggu pada pagi hari, Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Dia pertama kali menunjukkan dirinya kepada Ibu Maria Magdalena adik-adik. Dan kedua kalinya dia menunjukkan dirinya kepada kedua orang yang mau keluar kota. Katanya, kalian harus memberitakan Injil, menyaksikannya kepada semua orang. Tapi waktu mereka menyaksikannya, orang-orang tidak percaya. Pasti Tuhan Yesus makan sama mereka ya Kak? Enggak, waktu dia menunjukkan diri kepada 11 orang yang lagi makan, dia waktu itu menyuruh supaya mereka menyaksikannya kepada semua orang. Waktu mereka menyaksikannya, Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya akan diselamatkan dan diberi kuasa. Siapa tidak percaya akan dihukum. Aku nggak mau dihukum. Aku juga nggak mau dihukum, takut. Wow, kakak juga nggak mau loh dihukum. Kakak yakin adik-adik di rumah juga nggak mau kan dihukum. Mau nggak? Nah, Tuhan Yesus waktu itu ada di Bukit Zaitun. Waktu di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus naik. Tuhan Yesus naik menampakkan dirinya kepada orang-orang yang ada di situ. Di situ juga ada murid-muridnya loh. Ayo, Cici, murid-muridnya ada siapa aja sih waktu itu? Ada Yohanes, Matius, siapa lagi ya? Petrus, siapa lagi ya Kak? Aku lupa. Nah, dengerin ya, lihat baik-baik. Waktu itu ada berapa orang yang lihat Tuhan Yesus bangkit? 10. 7 Kak. Nggak tahu. 5. Nyerah deh Kak, nyerah. Waktu itu kira-kira 500 orang waktu Tuhan Yesus bangkit. Waktu dia naik ke surga, murid-muridnya melihat dia seperti ada Bartolomeus, ada Tadeus, ada Thomas. Thomas tahu nggak ceritanya? Thomas itu yang nusukin jarinya ke tangan Tuhan Yesus itu kan Kak? Iya, ada yang di rumah percaya nggak? Waktu Thomas bilang aku nggak percaya sama Tuhan Yesus kalau dia udah bangkit, kalau dia nggak menunjukkan dirinya di hadapannya dan mencucukkan tangannya di jarinya yang sudah ditusuk dan lambungnya. Percaya nggak?
pasti percaya ya karena ada di Alkitab. Nah waktu itu Thomas nggak percaya kalau dia nggak melihat sendiri kebangkitan Tuhan Yesus, kalau dia nggak mencucukkan jarinya sendiri di jarinya Tuhan Yesus yang berubah paku sama lambungnya. Tapi waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada Thomas adik-adik dan dia berkata, siapa percaya akan diselamatkan walaupun tidak melihat. Jadi walaupun kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa dia udah bangkit. Jadi kalau kita udah percaya pasti kita diselamatkan sama Tuhan Yesus. Dan waktu itu ada Pak Yakobus juga loh yang melihatnya. Ada Pak Yakobus, ada Simon Petrus, ada Simon, ada Filipus, ada Yakobus, ada Yohanes, siapa lagi ya? Dan ada juga Matius. Matius loh adik-adik, dia juga melihat. Dan terakhir Andreas. Kira-kira siapa ya yang belum ikut murid-murid Tuhan Yesus? Ada. Siapa Rah? Aku tahu. Siapa? Yudas. Oh iya Yudas. Adik-adik tahu nggak kenapa Yudas Iskariot tidak ikut waktu itu waktu Tuhan Yesus naik? Tahu nggak? Toto tahu nggak kenapa ceritanya Yudas nggak ikut? Lagi tidur paling Kak. Waduh, bukan. Waktu itu Yudas Iskariot sudah meninggal duluan adik-adik. Waktu itu dia udah membunuh diri karena dia sudah menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang jahat untuk disalibkan. Jadi dia menyesal. Waktu menyesal dia bunuh diri deh. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit naik dia nggak lihat. Dia ketinggalan deh ceritanya. Iya. Jadi adik-adik mau nggak diselamatkan? Mau. Toto tahu ceritanya supaya kita bisa diselamatkan sama Tuhan Yesus? Toto tahu nggak caranya? Berdoa Kak. Berdoa. Tapi yang pertama itu kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan di dalam hati kita, bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tidak jauh. Dia ada di mana coba Ci? Tuhan Yesus ada di mana Ci? Tuhan Yesus ada di hatiku. Anak pintar. Tuhan Yesus ada di hati. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di hati berarti apa yang kita perbuat, contohnya kita mau merencana, aku mau ambil buah itu diam-diam. Tuhan Yesus tahu loh, soalnya kan Tuhan Yesus ada di hati. Jadi Tuhan Yesus ngerti. Jadi jangan suka berbohong, jangan suka mencuri karena Tuhan Yesus ada di hati bagi orang-orang yang percaya. Jadi adik-adik mari kita percaya sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Dan yang kedua, kita harus sering-sering berdoa. Adik-adik juga berdoa nggak di rumah? Caca berdoa nggak? Iya. Jarang Kak. Loh kok jarang? Toto sibuk ya? Iya. Waduh, meskipun kita sibuk, pasti Toto sibuk bermain. Iya enggak? Benar sih. Hehehe, sibuk bermain kan? Mainnya juga iya, tapi kan kita juga harus bisa bagikan waktu kita. Kita juga harus sering berdoa sama Tuhan Yesus. Kita berdoanya jangan hanya waktu makan, tidur. Habis itu nggak berdoa lagi. Jangan gitu, setiap saat kita harus berdoa. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun selalu berdoa. Dan kita harus sering membaca firman Tuhan. Cici baca firman Tuhan gak di rumah? Kalau ingat sih Kak, Loh, oh kalau ingat sih? habisnya capek Kak. Kalau baca firman Tuhan, Cici suka ngantuk. Waduh, berarti Cici kurang kedekatannya sama Tuhan Yesus. Jadi Cici sebelum baca firman Tuhan harus berdoa dulu supaya Tuhan Yesus ada di hati, Roh Kudus ada di hati. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita nggak ngantuk. Iblisnya kan udah kalah duluan. Gitu ya Kak. Iya,
Dan kita harus melakukannya di dalam hidup kita. Ayo, siapa yang melakukan firman Tuhan? Caca melakukan enggak? Iya. Cici? Aku iya kak. Toto? Jarang kak. Loh kok jarang? Berarti Toto melakukan apa aja sih di rumah? Aku main game. Main game. Waduh, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Main game boleh, tapi kan kita juga harus bisa juga harus membagi waktu kita untuk sama Tuhan Yesus, untuk melakukan firman Tuhan, seperti membantu orang tua kita di rumah itu juga membantu loh. Itu juga perintah firman Tuhan, kita harus taat sama orang tua. Jadi Tuhan Yesus nanti sayang sama kita jadi anak yang manis. Dan kita harus menyaksikannya. Ayo Cici menyaksikan gak sama teman-temannya atau sama papanya atau sama orang lain, dimanapun Cici berada, Cici saksikan gak kebaikan Tuhan? Cici saksikan buat mama kak. Boleh kan kalau buat mama? Boleh banget, anak pinter. Kita kan harus menyaksikannya di mana-mana. Terima kasih kak. Iya. Kak, Ya. aku kira menyaksikan TV. Ups. Oh, enggak. Kita juga harus menyaksikan yang paling penting itu kebaikan Tuhan Yesus, cerita tentang firman Tuhan. Jadi kan orang-orang yang mendengar terberkati. Jadi kita kan menjadi berkat nih sama orang-orang. Mau nggak jadi berkat? Mau Kak. Jadi kalian tahu nggak kalau Tuhan Yesus naik, kita dapatkan apa coba? Kado dong kak. Kado, baju baru. Wow. Ih, salah lu. Kita Ih, dapat apa kak? sirik. Kita akan dapatkan keselamatan. Wow. Keselamatan itu apa kak? Kalau kita nanti meninggal, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kita naik ke surga, nanti kita duduk bersama-sama Tuhan Yesus. Kita bisa memuji-muji Tuhan Yesus. Kalau kita nggak diselamatkan, tempat kita di mana? Toto? Di surga kak. Salah. Kalau kita nggak diselamatkan, tempat kita di neraka. Ih, ayo, Caca, neraka itu gimana sih? Serem nggak? Iya, kayak api banyak. Takut aku. Aku mau diselamatkan, mau percaya sama Tuhan Yesus. Dan yang lagi, kita nanti diberikan kuasa loh. Dan Tuhan Yesus selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Mau nggak mendapatkan semuanya? Mau. Kalau mau, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Mau nggak? Mau kak. Janji nggak sama Tuhan Yesus? Janji. Ya? Tapi kalau aku salah, aku janji. Tapi kalau salah lagi, aku janji lagi boleh? No, nggak boleh. Janji ya janji. Waktu kita berjanji pada pertama Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus sudah mencatatnya di bukunya. Berarti kalau kita berbuat lagi itu udah jadi dosa. Nggak boleh. Kalau jadi dosa kan nanti kalau kita meninggal tempat kita di neraka dong. Mau nggak, Ca? Enggak. ngeri tinggal di neraka. Iya nih, kakak juga nggak mau. Jadi adik-adik janji nggak mau melakukan semuanya? Janji. Mau. Adik-adik yang mau percaya sama Tuhan Yesus, angkat tangannya. Mari kita angkat tangan kita. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya. Tuhan Yesus, aku percaya. Ya, kita percaya karena Tuhan Yesus ada sama kita. Kalau Tuhan Yesus nggak ada bersama dengan kita, apa dong jadinya hidup kita? Kita nanti jadi orang yang suka berantem, orang yang suka bikin masalah, jahilin teman. Nanti kan orang-orang nggak sayang sama kita. Ayo angkat tangannya, kita katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau diselamatkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di hidupku supaya Tuhan Yesus, aku bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Aku bisa mengikuti firman Tuhan dan aku menjadi anak-anak yang manis. Ayo semua tutup matanya. Kak Tini berdoa untuk firman Tuhannya. Dan tetap katakan, Tuhan Yesus, aku percaya. Karena Tuhan Yesus rela mati dan naik ke surga hanya untuk menyelamatkan aku. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan juru selamat di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur. Kami
Kami bersyukur semuanya anak-anak yang percaya sama-Mu, karena Engkau telah rela mati di kayu salib untuk menebus kami. Dan sekarang Engkau telah naik ke surga Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami yang percaya kepadamu, kami akan diselamatkan, kami akan mendapatkan kuasa, dan Tuhan Yesus turut bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa sedetik pun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di hati kami, Engkau tahu Tuhan apa yang kami perbuat. Jadi Tuhan Yesus, Engkau tuntun kami supaya kami Tuhan percaya kepadamu. Tuhan tidak meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Sebelum kita selesai, mari kita bernyanyi dulu sebagai ucapan syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita sama Tuhan Yesus. Tahu nyanyiannya enggak? Nyanyiannya apa Kak Rara? Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Yesus. itu tahu. Oke. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik sekali lagi ya kita naikkan pujian ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari semuanya adik-adik yang ada di rumah, bahkan dimanapun kita berada di siang hari ini, kita akan berdoa menerima doa berkat di siang hari ini karena sudah selesai ibadah kita dan kita sebentar lagi akan kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing atau tetap ada di rumah. Oleh sebab itu semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa semuanya. Bapa di dalam surga, di siang hari ini Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami semua adik-adik yang ada di rumah, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak untuk beribadah. Terima kasih Engkau telah Tuhan Yesus melayakkan kami untuk membawa setiap pujian kami, penyembahan kami. Terlebih Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah menyelamatkan setiap kami, bahkan adik-adik yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan limpahkan bagi setiap kami, adik-adik yang ada. Berkat damai sejahtera, sukacita, semangat, berkat penyertaan Tuhan sempurna dulu sekarang untuk selama-lamanya. Bahkan kekuatan daripada Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, masa depan kami, adik-adik yang ada Tuhan Yesus Engkau memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua dari awal sampai selesai ibadah kami, dan semua kami sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di siang hari ini. Semuanya yang sudah diberkati Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin.
minggu depan tetap ikutin Agape Kids ya. Minggu depan kita akan membuat prakarya yang indah. Sebelum kita membuat prakarya yang indah, adik-adik juga harus menyiapkan alat dan bahannya loh. Alatnya itu kertas karton warna kuning, warna orange, warna merah, dan warna hitam. Dan alatnya kita harus menyiapkan gunting, kita menyiapkan lem, kita menyiapkan juga hektar supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Dan adik-adik, terima kasih karena telah mengikuti ibadah Agape Kids. Tetap ikutin ya Agape Kids setiap hari Rabu pukul 11 siang. Jangan terlewatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.